Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tadi semua, jumpa lagi dengan saya Supriyatna channel Organik SW Channel. Sobat tadi semua, jangan lupa di like, di subscribe, di komennya, di share kalaupun ada manfaatnya, kalaupun tidak cukup dibagikan. Dan sobat tani, sebelum kita pembahasan ya, izin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat tani, terutama subscriber saya, bahkan sobat saya yang di luar sana yang mungkin walaupun bukan subscriber saya, tetapi kita sesama petani dan kita harus saling support. Dan saya ucapkan terima kasih karena selama ini saya bisa sampai di titik ini itu karena ada sobat tani semua. Nah, sobat tani, kali ini saya ingin membahas ya tentang perdebatan, karena selain di komenan ada juga yang langsung japri ya lewat WA saya, karena WA saya tertera di deskripsi channel saya ya. Sobat tani, kalau memang mau WA langsung kita sharing, ada di kontaknya di channel saya di deskripsi. Tentang Impari 32 ya. Sobat tani, Impari 32 ini menjadi sebuah apa ya? Perdebatan hangat. Karena apa? Karena banyak versi ya, karena banyak merek ya, sama-sama Impari 32 tapi mereknya banyak, sehingga ini menjadi seolah mereka bersaing. Maka dari itu banyak sekali pertanyaan kepada saya, sebenarnya Impari ini seperti apa, Impari ini seperti apa, merek ini seperti apa. Padahal ya, Impari 32 yang kawan-kawan harus ketahui, Impari 32 itu memang apa ya, mau di seperti apapun, mau dirubah genetik, mau dirubah varian, atau mau dirubah karakternya, itu tetap saja Impari 32 ya. Karakter Impari 32 itu memang rata-rata seperti itu ya. Ada yang Impari 32 murni ya, tanpa embel-embel silangan dari A dan B ya. Ada yang memang ada Impari silangan tapi tetap Impari. Hasilnya seperti apa? Yang bilang tahan roboh, yang bilang hasilnya bisa sekian ton. Bahkan ada pertanyaan ya, saya juga bahas pertanyaan nanti. Pertanyaannya adalah Impari 32 Maxi Pro bisa mencapai 12 ton. Ada juga yang bertanya seperti itu. Beliau bertanya kepada saya, apakah saya percaya atau tidak gitu dengan Impari 32 Maxi Pro yang viral ya, itu bisa menghasilkan 12 ton per hektar. Nanti kita akan bahas. Yang akan kita bahas adalah Impari ya. Impari yang akan saya, sesuai dengan pertanyaan request dari kawan-kawan, ini ada Impari biasa, Impari murni, Impari 32 ya, IP32. Ada Impari 32 Maxi Pro, ada Impari 32 Promeo, ada juga Impari 32 HBD anti hawar daun ya. Setelah saya survei, setelah saya dalami tentang Impari 32, menurut saya itu perbedaannya tuh tipis, dibilang hampir sama. Impari 32 itu hasilnya, yang saya bilang hampir sama, karena kawan-kawan yang ditanyakan tuh hasilnya tuh bisa maksimal berapa dan minimal berapa. Sesuai hasil dari survei dan memang pengalaman saya di lapangan, saya bertanya, berkomunikasi dengan sobat tani semua yang ada di daerah saya, memang menanam Impari 32 bermacam-macam jenis ya. Ada yang beda lahan ya, ada yang satu lahan. Itu sudah membandingkan, ternyata hasilnya itu tidak jauh berbeda ya. Anakan banyak, tidak maksimal ya.
bagus tapi roboh, ya kan? Bermacam-macam lah yang terjadi di lapangan ya Sobat Tani ya. Jadi jangan terlalu ambil pusing dengan mau impari 32 apapun. Menurut saya satu ya, perawatan ya, jangan sampai salah perawatan. Supaya tidak roboh harus pakai apa, supaya tidak kena hama seperti apa. Karena basicnya semua tanaman padi, mau itu hibrida, mau itu inbrida, sama saja di perawatan kuncinya. Mau hasil berapapun itu tergantung tanah ya, tergantung perawatan, tergantung cuaca, tergantung semua, tergantung kembali ke rezeki kita kawan-kawan ya. Kita harus sadari bahwa faktor ya sang pencipta ya, faktor Allah Subhanahu wa taala itu yang utama, rezeki di kita gitu. Jadi jangan sampai apa ya, karena gini sih, ternyata saya telusuri yang membagus-baguskan ataupun yang menjelek-jelekan itu mereka antar bersaing sebenarnya. Dan saya tidak punya kepentingan itu. Saya hanya menengahi bahwa tidak ada lagi perdebatan sebenarnya. Mau itu Inpari 32 biasa, ya, mau Inpari 32 Maxi Pro, mau 32 Premium, mau 32 HBD dan lain-lain yang mereknya itu banyak ya. Ya. Itu perbedaannya tipis-tipis kawan. Ya. Dan hasilnya itu tidak jauh beda dari itu angkanya. Ya. Hasil ya, saya bicara real, fakta yang sudah terjadi. Sama maksimal satu lahan tanam dua jenis. Ya. Perawatan sama, suhu sama, hasilnya sama. Beda tempat, ya, beda lahan, beda tekstur tanah. Lahannya sama, bedanya tipis kok antara tanah rawa dengan tanah darat. Itu banyak tanah rawa karena tekstur tanah gitu. Jadi sama saja menurut saya. Maxi Pro yang bisa mencapai 12 ton itu di lahan yang irigasi maksimal, pengairan dan lain-lain, dan nutrisi mungkin bisa mencapai 12 ton, tapi saya belum pernah lihat dan saya belum pernah melihat langsung gitu ya, baru hanya cerita. Tapi berapa sih sebenarnya gitu kan dapatnya, itu rata-rata Inpari 32 itu memang bisa maksimal kan, bisa maksimal. Nah, itu minimal ini 6 ton minimal, dan yang sudah terjadi sini maksimal 9 ton. Bayangkan jauh, 6 ya, 6 7 8 9 ton, 4 ton perbedaannya per hektar. Bisa terjadi ada yang 9 ton tuh sudah luar biasa sobat tani, bagusnya luar biasa, mulai dari anakan, batang, daun, buah sampai panen tidak roboh. Itu luar biasa dan itu mah ada terjadi. Apa Maxi Pro? Bukan. Inpari 32 khususnya. Apakah ya Inpari Premium? Bukan. Justru Inpari yang biasa. Inpari yang pendek ya. Yang segini nih. Bukan yang segini, yang segini ini. Ini bagus. Hasilnya bisa sampai 9 ton. Tetapi yang apa? Ulenannya segini nih, ya 25 bahkan 23 ya. Itu hasilnya cuma 7 ton. Lahan sama. Nah, jadi tidak ada lagi lah sahabat tani ya perdebatan untuk bagus ini, bagus ini, bagus ini. Jangan kawan-kawan. Apa? Kita beli benih, itu beli ya. Kadang-kadang tingkat kepercayaan kita kepada satu produk, terus begitu kita cari tidak dapat, akhirnya kecewa. Kita ngerawat seolah-olah aduh bukan kemauan kita nih gitu kan. Kok kayak gini nih gitu. Jangan kawan. Rawatlah mulai dari awal sampai akhir dengan baik tanaman kita. Itu sih mungkin pesan saya kepada sobat tani yang memang memperdebatkan antara Inpari 32 Maxi Pro, Promeo, ya HBD, Inpari 32 biasa, bahkan 3 Inpari 32 bantuan dari pemerintah.
menurut saya semuanya hasilnya hampir sama kok. Di angka itulah 6-9 ton, tergantung perawatan, rezeki. Terus bisa impari itu cenderung roboh. Ya, kalau itu saya membenarkan kalau memang nutrisinya tidak pas. Ya, kebanyakan nitrogen di fase vegetatif ke generatif, ya, di masa mulai bunting, ketika Inpari 32 diberikan nitrogen terlalu banyak, tidak seimbang dengan NP dan K-nya dan KCl-nya dan lain-lainnya, itu memang cenderung roboh. Roboh itu padi tua pasti roboh kan. Mau padi apapun kalau udah tua roboh ya. Jadi Inpari 32 harus kita benar-benar perlakuan khusus. Pertama dari pemupukan yang harus seimbang dari awal, itu tidak terlalu banyak nitrogen ya. Lebih banyak kan di hormonnya untuk si tanaman itu lebih ke pertumbuhan anakan banyak dan pertumbuhan daun bagus, batang kokoh. Itu apa yang perlu diperlukan. Sobat tani saya nggak perlu ngajarin lagi ya, nggak perlu ngajarin lagi sobat tani untuk membuat kokoh batang itu apa gitu. Walaupun belum tahu, silahkan cari saja. Ada kok apa yang buat batang itu kokoh. Nanti disangka saya promosi kan gitu. Kalau saya kasih tahu, nggak perlu saya tahu, kawan-kawan sobat tani semua saya yakin paham. Apalagi udah senior ya. Kalau udah senior tuh harusnya Inpari 32 tuh nggak roboh loh. Gitu. Kalau senior, petani senior masih roboh, berarti masih junior, ya. Masih perlu banyak belajar. Termasuk saya. Tapi ya alhamdulillah sih, kalau saya nggak pernah roboh padinya, gitu. Kenapa? Nggak dipupuk. Tidak kan kayak. Kalau padi itu harus tetap kita pupuk, kita pelihara dengan baik ya, dengan seimbang, dengan sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan tanaman. Kita tahu harus apa yang masuk ya, kapan waktunya, tepat aplikasi, tepat sasaran, tepat guna. Itu. Kalau hama, semua tanaman padi namanya hama dan penyakit itu gak jauh berbeda. Pasti serangannya ada. Tetapi bagaimana kita caranya untuk supaya tidak terkena hama dan penyakit, ada caranya gitu. Nah mungkin itu saja mungkin sobat tani ya, perjumpaan singkat kali ini. Karena apa, saya kali ini tidak melihat ke kita apa ya, kita hanya ingin sharing aja, ingin ngobrol aja ya. Karena apa, saya selama ini beberapa minggu ini banyak sekali yang ngechat langsung gitu ya, nggak komen tapi langsung chat ya. Pertanyaannya rata-rata di Inpari 32 itu sebenarnya seperti apa. Menurut saya jangan ragu, tanam ya tanam saja ya. Karena apa, 32 termasuk padi inbrida ya. Intinya bukan hibrida. Inbrida itu dia lebih kekuatannya lebih bagus lah gitu aja ya. Dan hasil sebenarnya bisa maksimal. Yang penting pemberian nutrisi sesuai dan seimbang. Oke, kalaupun ada pertanyaan sobat tani, silahkan komentar ataupun japri langsung saya tentang padi. Kita sharing bersama apa yang saya bisa ketahui dan saya bisa jawab, saya akan jawab ya. Dan di sini channel ini mengajak untuk kita bersinergi, mengajak untuk menjadi petani yang simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan ya, dari kita untuk kita. Karena budidaya padi itu petani itu harus punya akal dan hati. Sinkronkan akal dan hati ini, kepala dan hati ini, insya Allah tanam apapun hasilnya akan maksimal. Mungkin itu saja perjumpaan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa channel Organik SMS Channel di like, di subscribe, di komen, di share. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur, kita bisa bertemu kembali dan membahas tentang pertanian lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.